Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nafi rahimahumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan semua larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat rahimahumullah, pada kesempatan khutbah siang hari ini saya akan mengambil tema hikmahnya malam nisfu Sa'ban. Jamaah rahimahumullah, yang namanya manusia itu tempatnya salah, lupa dan dosa. Al-insanu makhluk khata wa nisyan. Kalau kita ini berbuat salah kepada Allah, cepat-cepatlah mohon ampun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah, bertobatlah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya tobat. Jamaah Jumat rahimahumullah, apalagi hari ini kita dalam suasana atau sudah masuki bulan Sa'ban. Tidak lain marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilaksanakan, khususnya untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarfa'ullahu a'malal ibad kullaha fi hadzal syahri. Bulan ini, khususnya bulan Sa'ban, itu pas Allah mengangkat amal-amal hambanya pada bulan Sa'ban. Satu tahun ini kita, amal ibadah kita distorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, perlulah diketahui bahwasanya malam nisfu Sa'ban, khususnya itu semua amal ibadah kita ini nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW langsung bertanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, malam itu ada apa lagi ya Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, malam nisfu Sa'ban itu kebetulan 300 pintu rahmat sedang dibuka. Maka pada malam itu Allah itu memberikan ampunan kepada khususnya makhluknya yang mau melaksanakan amalan-amalan seperti malam nisfu Sa'ban.
Kapan malam nisfu Sa'ban itu dilaksanakan? Insya Allah jatuh tanggal 2 kalau nggak 3 Februari. Terus apa yang kita laksanakan ketika malam nisfu Sa'ban? Yang pertama, kita ini disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ba'da maghrib dengan niat usolli sunnah nisfi Sa'bana raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu kita disunahkan membaca Yasin. Yasin 3 kali. Yasin yang pertama, nawaitu kita, mintalah kepada Allah barokahnya Yasin yang pertama, semoga kita ini dipanjangkan umurnya. Buat apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan Yasin pertama, bacalah Yasin yang kedua. Akhir ayat setelah selesai, mintalah sama Allah, ya Allah, barokahnya Yasin yang kedua, berikanlah rizki yang barokah, rizki yang halal dan thayyibah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah yang ketiga Yasin. Yang terakhir, setelah kita baca Yasin yang terakhir, mintalah kita ini ketetapan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, yang namanya hidup akhir ini atau akhir hidup kita itu nantinya ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah, ada yang bahagia, ada yang celaka. Maka dari itu saya menyambung di dalam kitab Nasihul Ibad, Rasulullah SAW itu bersabda, alamatus saqawati arba'atun. Semuanya itu ada tanda-tanda. Kalau tanda-tandanya orang yang celaka, kata baginda Rasul, itu adalah ada 4. Dan juga tanda-tanda orang yang bahagia juga ada 4. Yang pertama, kata baginda Rasul, nisyanu dunubil madiyah wa ya'indahu mahfudah. Apa artinya? Tanda-tanda orang yang celaka itu perlu diketahui. Orang yang selalu melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Kita berbuat dosa tapi dilupakan, itu jelas itu akan membawa celaka bagi kita semua. Kepingin bahagia, khususnya akhir hayat kita adalah dzikrul dzunubil madiyah. Apa maksudnya? Kita ini harusnya kalau berbuat dosa selalu ingat, merenungi agar apa? Agar kita ini tidak melakukan dosa-dosa lagi. Yang kedua adalah tanda-tanda orang yang celaka, kata baginda Rasul, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqubilat amruddan. Artinya tanda-tanda orang celaka itu orang yang selalu bernostalgia, bangga dengan apa, kebajikan apa, perbuatan bagus apa yang ia lakukan. Kalau kita ini malah bangga, seumpama kita ini ahli sedekah, ahli qiyamul lail, ahli puasa, dan ahli ibadah-ibadah lainnya, tapi dalam hati kita ini bangga, tidak bisa mencegah yang namanya penyakit riya. Amalan sebesar apapun raddun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau kepengin bahagia adalah wanisyanul hasanatil madiyah. Maksudnya, kalau kita ini berbuat baik, tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu disampaikan kepada orang lain, hanya yang bersangkutan saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya menghindari yang namanya penyakit riya. Apa penyakit riya? Itu adalah pamer. Jadi mari kita nawaitu kita tata dengan ikhlas. Apapun ibadah apapun, tidak karena tendensi apa-apa, tapi hanya karena
biidznillah atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tanda-tandanya orang yang bahagia atau yang celaka adalah wa nadhar ila man fawqa fid dunya. Orang itu memandang orang yang lebih tinggi di dalam kualitas dunianya. Ini tidak perlu, tidak diperbolehkan. Maka dari itu para jamaah kepengen kita ini bahagia. Wa nadhar ila man duna fawqa fid din. Pandanglah orang yang kualitasnya tinggi agamanya. Masalah keduniaannya itu ada batasannya. Berarti kita ini tidak perlu dong kita mencari uang, perlu semuanya. Karena kita sebagai laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terutama kita harus bisa menghidupi keluarga kita. Tapi kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita mencari rezeki tidak lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena apa-apa. Jadi insya Allah dari awal kita keluar dari rumah untuk mencari rezeki, insya Allah kalau niatnya ibadah satu jengkal satu jangka itu sudah dinilai, sudah dicatat oleh Allah satu amalan. Maka dari itu para jamaah, ayo kita ini apapun yang kita kerjakan, kita ini tidak lain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang terakhir adalah wa qadra ila man duna fiddin. Maksudnya apa? Tanda-tanda orang yang celaka kata baginda Rasul. Kadang-kadang orang itu memandang orang yang lebih rendah dalam bidang keagamaannya. Contoh, kalau ada orang yang sudah tidak bisa jalan, mau sembahyang pakai tongkat, nah yang diirikan, yang dibolehkan itu. Ya Allah, kita ini sebagai makhluk Allah sempurna, gagah, sehat, tapi saya kok gak bisa seperti itu. Jadi intinya itu. Maka dari itu kita kalau kepengen bahagia, wa nadhar ila man duna dunya. Apa memandang orang lebih rendah tingkat keduniaannya. Iri ini yang diperbolehkan oleh Allah adalah iri bab agama. Kalau iri bab agama itu diperbolehkan, tapi kalau iri bab dunia kita tidak diperbolehkan. Maka dari itu para jamaah, ayo, mumpung kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah, terutama kita ini masih diberi umur panjang, bisa sampai menangi khususnya pada bulan Sya'ban, setelah ini bulan Ramadan, gunakanlah dengan semaksimal mungkin. Semoga para jamaah selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberi rezeki yang banyak oleh Allah SWT, diberi keimanan, diberi ketabahan, diberi taufik, hidayah, ma'unah dari Allah SWT, khususnya dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qali hadza wastaghfirul 'azim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfir innahu wal ghafurur rahim.